Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 31 Juli 2020. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak kita pungkiri bahwa banyak orang terkagum-kagum dengan cara Jokowi sebagai pemimpin NKRI. Begitu banyak yang telah dibuat, bukan sekedar bicara. Prinsipnya adalah kerja, kerja, dan kerja. Namun tidak sedikit pula yang cembetut, mengerutkan keningnya, mungkin tidak setuju terhadap pimpinan yang dipimpin oleh Jokowi. Mereka bertanya-tanya, bisa apa tukang kayu itu? Sikap melecehkan ini juga dialami oleh seorang tokoh di dalam Injil hari ini. Justru, saudara-saudaraku, ia dilecehkan oleh orang-orang Nazaret, tempat asalnya sendiri. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yunus, Simon, dan Yudas? Ayat 55. Ini menggambarkan ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus dan ajarannya. Semua orang mengagumi Yesus karena ajarannya berbeda dengan apa yang diberikan dari guru agama setempat, yang selalu mengajarkan tentang ibadat dan aturan-aturan dari hukum-hukum Taurat. Tetapi tiba-tiba Yesus datang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Maka orang-orang meragukan dan mempertanyakan, ajaran model mana ini? Kok tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat? Ilmu dari mana ini semua? Dari mana ajaran itu diperolehnya? Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini? Pernahkah kita juga merasa seseorang tak pantas tampil di hadapan umum, tak pantas melayani, tak pantas memimpin? Apakah kita selalu memandang seseorang dari statusnya dan merasa diri kita hebat? Tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita sering menyombongkan diri dan melihat orang lebih rendah dari kita. Kita sering tak percaya akan talenta seseorang dan merendahkannya. Bahkan kita menjauhi, memusuhi mereka yang kita anggap rendah. Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk selalu peka dan terbuka pada kehadiran Allah pada diri setiap orang. Injil hari ini juga mengajak kita semua untuk melepaskan kesombongan yang ada pada diri kita, yang mana ini menjadi gerbang munculnya ketidakpercayaan akan kebenaran. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana kalau diri kita ditolak? Apa yang harus kita lakukan jika kita ditolak? Ada suatu kesaksian yang luar biasa. Seorang mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter, yaitu Ozzie Taylor Morton, yang mana terlahir dari hasil akibat perkosaan yang dialami ibunya di masa saat itu, di mana ibunya mengalami bisu tuli dan miskin. Sehingga sejak kecil hingga remaja, dia selalu dihina dan diejek temannya sebagai anak haram. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Ozzie menyadari akan hidupnya yang sangat berharga di mata Tuhan setelah mendapat nasihat dari seorang pendeta yang mengunjunginya. Maka dia bangkit dan belajar lebih giat, bekerja lebih giat, sehingga dia berhasil menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh Jimmy Carter untuk menjadi Menteri Keuangan pada saat itu.
Apakah dia merasa lega? Oh, tidak. Masih saja banyak orang menghina dirinya sebagai anak haram. Tapi dia tidak mengubriskannya. Dia tetap berkarya, berkarya, dan berkarya demi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apapun keadaan kita saat ini, latar belakang kita, biarlah itu semua jangan dijadikan diri kita patah semangat. Jangan pula kita merasa tak berharga serta patah semangat. Dengan banyak orang yang menghina, mengejek akan keberadaan kita. Tetapi kita mau bangkit, kita mau maju melangkah. Sebab saudara-saudaraku yang terkasih, kita ini berharga di mata Tuhan. Maka dengan berharganya kita mau memuliakan Tuhan dengan segala talenta yang kita miliki, yang telah diberikan Allah kepada kita. Jangan digubris apa kata-kata orang di sekitar kita yang telah merendahkan diri kita. Karena Allah sendiri menilai diri kita yang sangat-sangat berharga. Kita dapat meneladani mantan Menteri Keuangan Ozzie Taylor Morton ini. Tetap berkarya demi kemuliaan Tuhan. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau peka dan terbuka bahwa dalam diri orang kecil, tertindas dan miskin, Allah selalu berkarya atas diri mereka. Allah hadir di dalam mereka dan mereka sangat bernilai, sangat berharga di mata Tuhan. Biarlah dengan renungan hari ini, saudara-saudara, kita mau menyadari akan diri kita dengan mau melepaskan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Melepaskan kesombongan berarti membiarkan Allah berkarya di dalam diri kita. Hingga hidup kita pun menjadi tanda kehadiran Allah dan menjadi saksi hidup kita, menjadi mukjizat yang mampu menyentuh hati semua orang. Ingat saudara-saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Maka berkaryalah demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami untuk melepaskan kesombongan yang ada di dalam diri kami. Agar kami mampu menyadari akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Dan dapat menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Roh Kudus. Kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.